Kita akan membahas 3 pembahasan. Yang pertama, kita akan bahas tentang pengertian dan contohnya. Jadi nanti diharapkan adik-adik semuanya bisa paham dan juga bisa menjelaskan apa pengertian dan juga bisa menyebutkan contoh-contohnya dari berinfak dan bersedekah. Kemudian yang kedua, kita juga akan membahas tentang hubungan antara infak dan sedekah. Bagaimana sih persamaannya? Apa perbedaannya juga? Kita juga harus pahami bersama. Kemudian yang ketiga, kita akan membahas tentang hikmahnya. Hikmah apa yang bisa kita ambil, manfaat apa yang bisa kita ambil dari kita berinfak dan bersedekah ini. Oke, langsung ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dari infak. Kita akan mengartikan infak ke dalam 2 hal. Yang itu pertama secara bahasa dan yang kedua secara istilah. Secara bahasa, infak berasal dari kata nafako yang artinya mengeluarkan. Ingat, mengeluarkan. Sedangkan secara istilah, infak itu berarti mengeluarkan atau menyerahkan sesuatu harta benda sesuai dengan kemampuannya. Nah, jadi kata kuncinya yang pertama adalah mengeluarkan. Kemudian yang kedua adalah harta bendanya. Kemudian yang ketiga adalah sesuai dengan kemampuannya. Itu adalah pengertian dari infak. Kemudian yang selanjutnya itu contoh-contoh dari infak. Ada beberapa contoh ya supaya kita lebih paham lagi tentang infak. Yang pertama itu kita bisa memberikan sejumlah uang kepada pengemis di jalan. Nah, itu disebut dengan infak karena kita mengeluarkan harta ya sesuai dengan kemampuan kita, berapapun jumlahnya. Kemudian yang kedua, contohnya kita memberikan atau menyantuni anak yatim dengan sejumlah uang untuk keperluan bulanan mereka. Nah, itu juga termasuk dari infak. Kemudian kita memberikan sejumlah uang kepada orang yang lanjut usia, itu juga dinamakan infak. Kemudian kita menyisihkan uang sebesar 50.000 kalau kita memang mampu di kotak amal yang kita jumpai itu di rumah makan, ya kita berikan sesuai dengan kemampuan kita, itu namanya juga infak. Kemudian kita memberikan sejumlah uang kepada ayah dan ibu kita setiap kita gajian atau mendapatkan uang, itu juga termasuk dari infak. Kemudian kita memberikan sejumlah harta kita kepada badan-badan atau lembaga untuk mengumpulkan sumbangan ya bagi umat Islam di Palestina misalkan. Nah, itu juga termasuk dari infak. Ya, jadi infak itu segala sesuatu yang kita keluarkan ya atau mengeluarkan sejumlah harta benda sesuai dengan kemampuan kita. Itu adalah infak. Bagaimana adik-adik? Sudah mengerti? Oke. Kakak rasa semuanya sudah cukup paham. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang pengertian dari sedekah. Sama seperti infak, itu ada 2 pengertian yang akan kita bahas. Yang pertama, secara bahasa. Sedekah itu dari bahasa Arabnya berasal dari kata sodako. Artinya adalah benar atau jujur. Ya, sodako, benar atau jujur. Apa maksudnya? Ya, secara istilah, sedekah itu adalah pemberian yang dilakukan seorang muslim yang benar atau jujur untuk kebaikan. Pemberian itu bisa apa saja, ya. Jadi memang sedekah ini lebih luas pengertiannya daripada infak. Jadi pemberian apa saja yang dilakukan oleh seorang muslim, ya, yang memang benar untuk kebaikan. Itu pengertian dari sedekah. Nah, kita masuk ke contoh-contohnya. Ya, ini contoh-contoh sedekah itu sangat banyak. Ya, yang pertama contohnya misalkan mencegah orang lain celaka, ya seperti menyingkirkan batu atau pecahan kaca yang sekiranya bisa membahayakan pengguna jalan lainnya, itu termasuk sedekah. Kemudian senyum. Nah, seperti melemparkan senyum kepada sesama saat bertemu, ya, itu juga termasuk dari sedekah.
Kemudian memberikan bantuan, ya, membantu orang lain yang sedang kesusahan, itu juga adalah sedekah, ya. Baik secara tenaga ataupun pikiran, ya, itu juga termasuk dari sedekah. Kemudian memberikan nasihat, ya, menasihati seseorang agar menjauhi kemungkaran dan berbuat kebaikan, itu adalah termasuk dari sedekah juga. Kemudian sabar, ya. Menurut Rasulullah, menahan diri sendiri dari perbuatan buruk atau mungkar juga itu termasuk dari sedekah. Jadi semua hal pemberian yang kita lakukan, ya, yang memang benar-benar untuk kebaikan, itu adalah sedekah. Ya, sampai di sini sepertinya adik-adik sudah cukup paham, ya, apa pengertian dari infak dan apa pengertian dari sedekah. Nah, tadi sudah disampaikan contoh-contohnya. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan bahas yang selanjutnya, apa sih hubungan antara infak dan sedekah, ya. Nah, ini adalah hubungan antara infak dan sedekah, ditambah juga zakat tentunya, ya, karena zakat juga termasuk dalam bagian dari infak dan sedekah ini. Tapi seperti apa hubungan mereka? Ya, kita lihat secara umum semua pemberian yang kita lakukan kepada orang lain itu adalah sedekah. Jadi sedekah ini sangat luas sekali pengertiannya. Nah, tapi sedekah ini dibagi dalam dua hal. Yang pertama adalah material. Material itu berupa harta atau benda. Yang kedua itu berupa non-material, yakni berupa yang bukan harta atau benda, ya. Nah, kita bahas dulu yang pertama, ya, sedekah berupa materi, berupa harta atau benda. Nah, itu dinamakan infak. Jadi setiap sedekah, semua yang kita berikan, semua yang kita keluarkan berupa harta atau benda, itu namanya adalah infak. Nah, infak ini terbagi dua, ada yang wajib dan ada yang sunnah. Infak yang wajib namanya itu bisa zakat, bisa nafkah, bisa nadar, atau janji, itu juga sama. Namanya adalah infak karena kita mengeluarkan harta, ya. Kemudian kalau yang sunnah ya banyak. Tadi contoh-contohnya sudah disampaikan. Itu pengertian dari infak, ya. Jadi infak ini bagian dari sedekah yang berupa harta dikeluarkan. Nah, kemudian sedekah juga karena luas pengertiannya, ada sedekah juga yang berupa non-material atau yang bukan harta benda, ya, bisa berupa ucapan, bisa perbuatan, bisa tindakan, bisa pikiran juga sama, ya. Itu juga termasuk dari sedekah seperti tadi contoh-contoh yang sudah disampaikan. Jadi inilah hubungan antara infak dan sedekah. Jadi apa perbedaannya? Perbedaannya, sedekah itu adalah segala pemberian, segala pengeluaran yang kita lakukan, baik itu ucapan, pikiran, ataupun perbuatan, baik berupa harta maupun bukan harta, itu namanya adalah sedekah. Sedangkan infak itu adalah kita mengeluarkan sesuatu yang berupa harta atau benda. Nah, itu adalah hubungan antara infak dan sedekah. Oke, kita akan lanjut ke pembahasan yang berikutnya, yaitu tentang hikmahnya. Apa sih manfaatnya yang bisa kita dapatkan dari berinfak dan bersedekah? Nah, setidaknya di sini ada 5 hikmah yang bisa kita ambil, tapi sebenarnya itu ada banyak sekali, ya. Yang pertama, infak atau sedekah itu bisa melipat gandakan rezeki. Ini ada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi, perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir biji yang menumbuhkan 7 bulir. Dalam tiap-tiap bulir itu 100 biji. Ya. Nah, Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dikehendaki. Jadi, kalau kita misalkan memberikan 100 rupiah, ya, maka di dalamnya itu dikali 7, ya, seperti kita menginfakkan 700 rupiah, tiap-tiap 100 itu, ya, itu berlipat ganda lagi menjadi 100, ya, berarti kita sama dengan menginfakkan
Rp70.000. Itu adalah janji Allah, ya. Jadi manfaatnya kita bisa melipat gandakan rezeki. Kemudian Allah akan menghapus sebagian dosa-dosanya, ya. Jadi kalau kita menginfakkan harta kita atau menyedekahkan harta kita, ya, Allah akan menghapuskan sebagian dosa-dosa kita. Itu terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 271 yang berbunyi, dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, jadi kalau kita memberikan harta kita, ya insya Allah Allah akan menghapuskan sebagian dosa-dosa kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian yang ketiga, ya, hikmahnya bisa diganti dengan rezeki yang lebih baik. Jadi harta yang kita keluarkan itu akan Allah ganti dengan rezeki yang lebih baik. Dalam Quran surat Saba ayat 39, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Nah, jadi ketika kita menafkahkan harta kita, Allah akan memberikan kita rezeki dengan yang lebih baik lagi. Maka kita harus banyak sekali untuk berinfak dan bersedekah. Kemudian yang keempat, itu malaikat akan mendoakan. Ya, dalam hadis riwayat Bukhari, ya, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada hari kecuali setiap hari tersebut ada 2 malaikat yang turun setiap pagi dan berkata salah seorang di antara mereka. Yang pertama, ya Allah, berilah ganti bagi orang yang berinfak. Dan berkata malaikat yang lainnya, berilah kebinasaan bagi orang yang kikir. Nah, jadi setiap pagi itu ada 2 malaikat yang berdoa. Yang pertama mendoakan untuk mengganti orang-orang yang berinfak rezekinya maksudnya. Malaikat yang kedua itu berdoa bahwa berilah kebinasaan bagi orang yang kikir. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita menjadi orang yang kikir. Kita harus banyak memberikan infak. Dan yang kelima, yang terakhir, itu tidak akan terputus amal dari infak ini. Ya, sebagaimana hadis riwayat Muslim nomor 1631, Rasulullah SAW bersabda, jika seseorang telah meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Jadi sedekah jariah ini itu salah satu amal yang tidak akan terputus pahalanya sampai di akhirat nanti. Ya, jadi kalau kita berinfak hari ini, insya Allah pahalanya itu akan sampai nanti di akhirat. Nah, itu adalah perkataan dari Nabi Muhammad SAW. Nabi Yunus adalah putra dari Matta, keturunan Benyamin bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nabi Yunus diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada penduduk Ninawa di wilayah Mosul, Irak. Penduduk kampung Ninawa berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa taala dan menyembah berhala. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala ingin memberi petunjuk kepada mereka dan mengembalikan mereka ke jalan yang lurus. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Yunus alaihi salam untuk mengajak mereka beriman dan meninggalkan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Seruan Nabi Yunus alaihi salam untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala ini ditolak oleh penduduk Ninawa. Mereka tetap memilih menyembah berhala dengan alasan karena Nabi Yunus bukan berasal dari kaumnya. Mereka lebih memilih kekafiran dan kesesatan daripada keimanan. Mereka mendustakan Nabi Yunus alaihi salam, mengolok-olok dan menghinanya. Setelah lama menghadapi mereka, Nabi Yunus alaihi salam pun marah kepada kaumnya dan tidak berharap lagi keimanan mereka. Allah Subhanahu wa taala pun mewahyukan kepada Nabi Yunus alaihi salam untuk membimbing kaumnya. Allah Subhanahu wa taala memberitahu bahwa akan mengazab umat Nabi Yunus setelah berlalu 3 hari. Lalu Nabi Yunus menyampaikan perihal azab itu kepada kaumnya. Kemudian setelah itu Nabi Yunus pun pergi meninggalkan mereka. Sepeninggal Nabi Yunus alaihi salam,
Kaum Ninawa pun mulai gelisah karena seketika cuaca berubah menjadi mendung. Wajah-wajah mereka berubah menjadi pucat pasi dan angin bertiup kencang yang membawa suara bergemuruh. Mereka yakin azab akan turun. Kaum Ninawa pun menjadi takut akan ancaman Nabi Yunus alaihi salam. Akhirnya mereka sadar bahwa perkataan Nabi Yunus adalah benar. Maka mereka segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyesali sikap mereka selama ini. Ketika itu mereka berdoa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar azab itu diangkat dari mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menjauhi azab itu dari mereka karena kesungguhan doanya. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lamma amanu kashafna anhum 'adzabal khizyi fil hayatid dunya wa matta'nahum ila hin. Ketika mereka, kaum Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia. Dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai waktu tertentu. Quran Surat Yunus ayat 98. Nabi Yunus alaihissalam tetap meninggalkan kampung kaumnya karena marah. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala belum mengizinkannya. Nabi Yunus alaihissalam pergi ke tepi laut dan menaiki kapal. Pada saat Yunus berada di atas kapal, ombak laut menjadi dahsyat. Angin menjadi kencang dan membuat kapal menjadi oleng hingga hampir saja tenggelam. Melihat keadaan demikian, nahkoda kapal meminta barang-barang yang berat dilempar ke laut untuk meringankan beban. Setelah barang-barang berat dilempar ke laut, ternyata kapal itu tetap saja oleng, hampir tenggelam. Para penumpangnya bermusyawarah untuk meringankan beban kapal dengan melempar seseorang ke laut. Mereka melakukan undian, dan ternyata undian itu jatuh kepada diri Nabi Yunus alaihissalam. Tetapi mereka tidak mau jika Nabi Yunus alaihissalam harus terjun ke laut. Maka undian pun diulangi lagi untuk yang kedua kalinya. Dan ternyata jatuh kepada Nabi Yunus alaihissalam lagi. Hingga undian itu dilakukan sebanyak 3 kali dan hasilnya tetap sama. Maka Nabi Yunus alaihissalam bangkit dan kemudian melemparkan dirinya ke laut. Pada saat yang bersamaan, Nabi Yunus alaihissalam melompat dari kapal. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengirimkan ikan paus besar yang langsung menelan Nabi Yunus alaihissalam dengan tidak merobek dagingnya atau mematahkan tulangnya. Nabi Yunus alaihissalam pun tinggal di perut ikan itu dalam beberapa waktu dan dibawa mengarungi lautan oleh ikan itu. Di dalam perut ikan paus itu, beliau menyesali tindakannya karena meninggalkan umat yang tidak mau bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Beliau berdoa dengan nada penyesalan di dalam perut ikan, seperti yang dijelaskan di dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Allah seketika itu menjawab doa Nabi Yunus dan menghilangkan kesedihan yang dirasakannya. Allah melalui perantara ikan paus itu melemparkan Nabi Yunus di sebuah daratan yang tandus. Nabi Yunus keluar dari perut ikan paus dengan keadaan lemah dan sakit. Lalu Allah menumbuhkan tanaman di dekatnya dan beliau pun menikmatinya. Tubuhnya kembali bugar. Setelah kondisinya berangsur pulih seperti sedia kala, Nabi Yunus alaihissalam kembali kepada kaumnya di Ninawa. Sesampainya di sana, Nabi Yunus alaihissalam disambut hangat oleh kaumnya.
beliau sangat terharu atas perlakuan yang diberikan oleh kaumnya. Kaum Ninawa sekarang sudah berubah jauh lebih baik dari sebelumnya. Mereka hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun. Fa'amanu famatta'nahum ilahin. Dan kami utus dia kepada 100.000 orang atau lebih. Lalu mereka beriman. Karena itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu yang tertentu. Quran Surat As-Saffat ayat 147 sampai 148. Nabi Zakaria adalah anak dari Dan bin Muslim yang merupakan keturunan dari Nathan bin Sulaiman atau Nabi Sulaiman. Ia diutus pada kaum Bani Israel. Dikisahkan bahwa Nabi Zakaria dan istrinya menanti kehadiran seorang anak. Sekian tahun berlalu berdoa, tapi belum juga dikaruniai momongan. Tetapi Nabi Zakaria dan istrinya tidak berputus asa. Nabi Zakaria menikah pada usia 30 tahun, sedangkan istrinya usia 20 tahun. Mereka sangat mendambakan keturunan. Setiap hari Nabi Zakaria dan istrinya selalu berdoa agar diberikan keturunan. Nabi Zakaria memohon keturunan agar bisa meneruskan perjuangan dakwahnya. Telah lama Nabi Zakaria dan istrinya menanti kehadiran seorang anak, tetapi tidak ada tanda-tanda sang istri hamil. Ternyata istri Nabi Zakaria adalah seorang yang mandul, yang artinya tidak bisa memiliki anak. Sang istri bersedih atas kenyataan itu. Akan tetapi, Nabi Zakaria tetap memintanya untuk bersabar dan berdoa kepada Allah. Meskipun belum dikaruniai anak, Nabi Zakaria tetap berdoa dan tidak berputus asa. Beliau tetap berprasangka baik kepada Allah. Tahun demi tahun berlalu, Nabi Zakaria dan istrinya hidup dalam kesabaran dan keikhlasan. Meski tenaga untuk beraktivitas semakin menurun, tapi tidak menyurutkan semangatnya untuk berdakwah kepada kaumnya. Nabi Zakaria menguasai banyak ilmu pengetahuan. Oleh karenanya, beliau ingin memiliki seorang putra agar dapat mewariskan ilmunya. Nabi Zakaria adalah paman dari Siti Maryam. Ibunya bernama Hannah, sedangkan ayahnya bernama Imron yang diabadikan dalam Al-Quran, yaitu surat Ali Imron yang artinya keluarga Imron. Maryam merupakan anak yatim karena ayahnya Imron telah meninggal pada waktu Maryam dalam kandungan. Sehingga Hannah menyerahkan putrinya tersebut kepada Nabi Zakaria agar kelak menjadi anak yang solehah. Pada saat remaja, Nabi Zakaria menemui Maryam yang sedang berada pada mihrabnya. Anehnya, Nabi Zakaria melihat banyak sekali makanan di dekat Maryam, padahal dia seorang diri di sana. Ketika ditanyakan dari mana asal makanan tersebut, Maryam menjawab bahwa makanan tersebut dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan rezeki kepada siapapun yang dikehendakinya. Mendengar jawaban tersebut, Nabi Zakaria semakin bersemangat untuk berdoa kepada Allah. Setelah sampai di rumahnya, Nabi Zakaria pun langsung berdoa dengan suara yang lembut di hadapan Allah. Ia atau Nabi Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban. Dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, ya Tuhanku. Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, sedang istriku adalah seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku dari sisi Engkau seorang putra yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebagian keluarga Yakub, dan jadikanlah ia, ya Tuhanku, seorang yang diridhoi."
Quran Surat Maryam ayat 4-6. Kemudian Allah menjawab doa Nabi Zakaria melalui malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril memanggil Zakaria, sedang ia tengah berdiri melakukan sholat di mihrab. Katanya, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putramu, Yahya, yang membenarkan kalimat yang datang dari Allah, menjadi panutan, menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi termasuk keturunan orang-orang soleh. Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapat anak sedang aku telah sangat tua dan istriku pun seorang yang mandul?" Allah berfirman, "Demikianlah, Allah berbuat apa yang dikehendakinya." Nabi Zakaria berkata, "Berilah aku suatu tanda bahwa istriku telah mengandung." Allah berfirman, "Tandanya bagimu, kamu tidak dapat berkata-kata dengan manusia selama 3 hari, kecuali dengan isyarat. Dan sebutlah nama Tuhanmu sebanyak-banyaknya, serta bertasbihlah di waktu petang dan pagi hari." Quran Surat Ali Imran ayat 39-41. Nabi Zakaria pun langsung memberitahu kepada istrinya bahwa mereka akan memiliki seorang anak. Dan tidak lama kemudian, benarlah janji dari Allah. Nabi Zakaria dan istrinya mendapatkan seorang anak yang telah ditunggunya selama berpuluh-puluh tahun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka kami memperkenankan doanya dan menganugerahkan kepadanya Yahya, dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan baik, dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami." Quran Surat Al-Anbiya ayat 9.